Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, requestan udah banyak sekali masuk. Hari ini kita akan bahas soal BNT sama MC atau yang sudah migrasi menjadi BIMS ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung nih kenapa bisa terjadi migrasi dan apakah bakalan di delisting yang Merit Circle. Kita akan coba untuk ulas ya hari ini. Pertama pembahasan kita mulai dulu dari Banker Protocol. Banker Protocol ini adalah sebuah project berbasiskan dengan decentralized exchange. Decentralized exchange serta decentralized finance, teman-teman. Kalau kita lihat dari informasinya sendiri, Banker sendiri adalah serangkaian smart contract yang mengelola token konversi ya, atau swap token, teman-teman, pada layanan on-chain-nya. Protokol ini membuat mudah dan juga cepat untuk mengkonversi token tanpa harus melalui bursa. Jadi mereka adalah bursanya sendiri. Kalau kita perhatikan dari websitenya yang langsung yang ini ya, teman-teman. Jadi nama projectnya adalah Carbon DeFi, a decentralized protocol for automating on-chain trading strategies. Jadi dia punya Banker DAO. Nah, jadi token Banker ini berfungsi sebagai DAO, sebagai AMM, dan juga untuk sebagai governance tokennya yang bakalan running di blockchainnya, tentunya untuk memfasilitasi biaya ya yang dibutuhkan untuk melakukan trading di platform ini. Jadi ini adalah Carbon DeFi di mana teman-teman bisa akses, bisa trading seperti layaknya trading di centralized exchange pada umumnya. Di sini teman-teman tinggal koneksikan aja wallet yang kalian punya kalau teman-teman mau trading di platform ini. Jadi bisa trade di sini, kemudian bisa juga melakukan liquidity pool di platform ini, teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu ya fungsi dari Carbon sendiri, Carbon DeFi atau yang namanya Bancor Protocol ini. Jadi projectnya cukup menarik kalau menurut saya ya. Setelah itu saya coba cek dia dari Certic. Audit Certic menunjukkan project ini terbilang strong. Kalau kita lihat dari beberapa skor, dia dapat rekor 90-an, teman-teman. Dari security-nya, kemudian community trust, market stability, governance strength, operational resilience itu dapat rating di atas 90, which is ini bagus. Tapi dia ada dari fundamental health yang dapat rating 82. Ya nggak terlalu jelek, tapi bagus juga, teman-teman. Di sini sih ada beberapa sedikit problem yang sebenarnya belum di fix dan sepertinya bakalan bisa di fix untuk kedepannya. Indikatornya ini memberikan impact yang cukup baik ya untuk project ini. Jadi menurut saya untuk kepercayaan teman-teman yang mencari project yang aman, DeFi yang aman, Bancor ini atau BNT salah satu yang cukup bagus. Kemudian ekosistemnya dia juga sudah terkoneksi dengan beberapa project lain, project DeFi lain seperti yang ada di Ethereum kayak AAV. Kemudian dia juga sudah bisa kompatibel sama USDC, USDT, dan juga platform-platform yang lain, Loopring dan kawan-kawan, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini ada sekitar 69 brand liquidity pool yang juga kerjasama sama project dari BNT sendiri. Jadi mereka juga sudah bisa transaksi lintas blockchain ya, terutama yang kompatibel sama Ethereum. Which is ini juga sebenarnya menandakan bahwa fundamental dari project BNT saat ini lagi dalam performa yang baik, teman-teman. Ya itu beberapa fungsinya tadi, swap token, kemudian juga ada liquidity pool, kemudian juga ada ya Carbon DeFi simulator, mungkin simulator trading juga ada ya, teman-teman. Kemudian juga ARB Fastlane. Ya, itu sih beberapa project yang dia bangun. Dari komunitas sendiri, teman-teman butuh follow 2 akun. Yang pertama adalah di Banker sendiri, ya. Yang kedua adalah akun Twitternya Carbon dari Banker, sama satu lagi Carbon DeFi. Teman-teman butuh follow keduanya sih. Tapi overall kalau teman-teman udah follow yang Banker udah cukup oke kok, karena dari postingan yang diposting di Carbon DeFi ini juga udah langsung masuk ke sini secara otomatis. Ya itu ya project yang mereka lakukan. Ini mereka kayak dapat oke, ini dia ada acara gitu, teman-teman, yang mana menjelaskan tentang project yang dibangun soal Banker Protocol. Ini ARB Fastlane, di mana
protokol itu earn BNT dengan performa yang sangat-sangat tinggi. Kemudian ya itu sih secara project DeFi ini masih terbilang masih baru ya, dan juga menurut saya cukup menarik juga untuk teman-teman pantau dalam beberapa waktu. Lalu gimana untuk tokenomiknya? Kalau kita perhatikan dari market kapitalisasinya itu baru di 1,5 triliun, nggak terlalu gede. Sementara dari maksimum supply itu dia belum terdeteksi ya, tidak terdeteksi, dan supply yang beredarnya dia ada di 135 juta BNT, lumayan banyak. Kemudian kalau kita lihat dari exchange yang bisa memperdagangkan, udah listing di 2 exchange besar, Binance dan juga Coinbase. Ini adalah indikasi yang positif. Kemudian di exchange-exchange lain juga sudah tersedia. Itu sih teman-teman dari beberapa informasi ya. Lalu gimana untuk pergerakan dari chart BNT? Apakah BNT ini masih terbilang menarik atau enggak? Kita akan langsung lihat dia di chartnya Binance, teman-teman. Satu lagi mungkin kita akan cek yang BIM ya, karena kita nanti akan bahas BIM juga. Nah, kita lihat ya, BNT so far hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,74 dolar, teman-teman. Pergerakannya memang belakangan itu sempat mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama terjadi pada tanggal 12 November ini. Pergerakan BNT langsung ngepump lumayan signifikan, luar biasa teman-teman. Apakah BNT bakalan mampu untuk kembali lagi rally ke level-level tersebut? Ya tentunya kita harus lihat secara pergerakan jangka pendeknya. Untuk level support yang paling strong untuk saat ini, coba aku cari dulu yang ini, satu kali kena. Nah, ini adalah level support yang terkuat, teman-teman. Ada di kisaran 0,53 dolar. Level tersebut pernah menjadi level pondasi saat BNT kena banting di Oktober 2020 kemarin ya, dan sekarang dia sudah mampu melampaui tersebut, dan level tersebut ada, level saat ini itu ada di kisaran 0,74 dolar. Dan untuk saat ini dia lagi dalam fase koreksi. Kemarin itu memang dia sempat naik karena kalau di sini sih kelihatan dari teknikalnya volume perdagangannya naik lumayan signifikan, teman-teman. Kemudian tiba-tiba ada bantingan yang lumayan dalam ya. Padahal BNT waktu itu sempat menembus level hampir 2 dolar. Luar biasa banget pergerakannya. Volume smart money so far masih cukup baik di market, dengan volume perdagangan yang memang mengalami penurunan dalam beberapa waktu. Buat teman-teman yang mungkin udah sangkut nih karena FOMO ya kan masuk kemarin di BNT, ya sabar dulu aja. Secara fundamental saya melihat project ini masih lumayan oke untuk saat ini, teman-teman. Jadi ya teman-teman boleh untuk di hold aja sementara waktu. Kalau ada opsi untuk lakukan staking, ya itu lebih baik. Sementara dana kalian di staking, kalian masih bisa tetap pantau projectnya, progresnya seperti apa, perkembangan ke depannya. Kalau kita perhatikan juga dari time frame yang lebih kecil, sepertinya sih volume perdagangan dari BNT ini agak kecil ya, agak menurun drastis dalam beberapa waktu, sehingga pergerakannya kalau teman-teman perhatikan di sini benar-benar mendapatkan selling pressure, kemudian di sini udah mulai melandai dan cenderung slowing turun, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan indikasi ini adalah level support ya, support terdekat untuk BNT. Jadi kemungkinan pergerakan ini akan mengarahkan BNT menuju level support yang tadi teman-teman di 0,69. Di level tersebut mungkin baru akan ada buyers yang akan melakukan aksi pembelian. Kemungkinan seperti itu, karena kalau kita melihat dari penurunan yang terjadi pada BNT ini sudah mulai slowing down. Ya, beda dengan yang terjadi pada November kemarin, di mana dia sempat naik, dipompa naik, kemudian dibanting secara ekstrim, dan sekarang ya penurunan yang terjadi sudah semakin mereda. Artinya adalah dari buyer sendiri udah mulai masuk, sementara dari seller udah mulai berkurang kekuatan tekanan jualnya. Meskipun demikian, teman-teman masih ada potensi untuk BNT kembali merosot ke beberapa level. Let's say kalau tekanan jualnya tiba-tiba masuk lagi, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan juga di kisaran level 0,63 sebagai area support untuk Bancor ini. Jadi paling itu sih secara teknikal dan juga fundamental, bisa teman-teman pantau dulu projectnya. Dia dulu pernah diperdagangkan di level kisaran 9 dolar ya, cukup tinggi, dan sekarang udah turun lumayan ekstrim, teman-teman, karena beberapa faktor. Mungkin itu karena tekanan jual yang juga sangat signifikan ketika bear market kemarin.
dan sekarang Banker lagi coba untuk kembali testing untuk menguat. Apakah berhasil? Silakan teman-teman pantau proyeknya terus ya. Sekarang kita akan lihat sebuah proyek juga teman-teman yang baru aja melakukan migrasi. Jadi Merit Circle DAO ini sebenarnya sudah meluncurkan yang namanya subnet game bernama BIM yang bekerja sama dengan Avalanche. Jadi sebelum token dari MC ini mulai migrasi ke BIM, mereka sudah ada project yang dinamakan BIM, teman-teman. Merit Circle ini merupakan sebuah project yang berhubungan sekali sama yang namanya DAO. Ya, mereka punya konsep yaitu DAO yang bertujuan untuk memaksimalkan perolehan nilai di berbagai game metaverse. Jadi semacam kayak platform penilaian gitu, platform auditor gitu, teman-teman. Yang mana dengan adanya DAO ini diharapkan para user, para komunitas itu memegang yang namanya hak voting terhadap sebuah proyek-proyek berbasiskan game. Apakah game ini menarik atau enggak? Contohnya kemarin waktu proyek ini itu membantu juga dalam hal scholarship dari proyek Axie Infinity ya, teman-teman. Mereka juga ada kontribusi di sana waktu itu, dan sekarang kita tinggal tunggu aja nih, kira-kira Merit Circle ini bakalan bekerja sama dengan proyek game mana lagi, yang mana dia adalah sebagai pihak yang memberikan penilaian terhadap sebuah proyek. Kemudian akhirnya Merit ya dia bertransformasi, migrasi token gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari informasinya dari Medium ini, mereka melakukan migrasi pada tanggal 26 Oktober 2023. Mulai start migrasi, dan beberapa token yang mungkin teman-teman pakai menyimpan untuk MC ini sudah harus teman-teman lakukan tindakan karena migrasi token yang mereka lakukan. Teman-teman bisa teman-teman klaim. Jadi maksudnya migrasi itu gimana sih? Jadi kan ada token lama nih. Nah, itu berganti jadi token yang baru, tentunya dengan beberapa konsekuensi. Mungkin tidak akan sama untuk jumlah token yang beredarnya. Karena kalau kita lihat dari jumlah MC, itu dia akan ada sekitar 323 juta MC, ya kan? Kemudian kalau kita lihat dari BIM, token yang menjadi migrasi ini, itu sudah bertambah teman-teman jumlahnya menjadi 41,9 miliar token. Sangat banyak ya teman-teman. Dan untuk kapitalisasi pasarnya pun juga sudah jauh berubah. Kemudian harga BIM sendiri pun juga hanya 0,0097 dolar saja. Sementara harga MC waktu itu ada di kisaran 1 dolar atau 15 ribuan teman-teman. Jadi secara harga dia sudah berubah. Karena memang kalau kita lihat dari migrasi yang dilakukan, itu migrasi terjadi 1:1. Jadi ibaratnya teman-teman pegang 1 MC, itu akan berubah nantinya menjadi 100 BIM, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Ya, jadi ini mirip aja kok. Misalkan teman-teman punya uang 100.000. 100.000 satu lembar ya, satu lembar uang 100.000. Nah, teman-teman konferensikan dia, teman-teman ganti dia mungkin menjadi ringgit Malaysia. Diganti, teman-teman akan dapat sekian sekian pecahan lembar uang ringgit. Jadi konsep dari migrasi itu sama seperti itu, teman-teman. Jadi ya nggak ada yang perlu terlalu dibingungkan lah. Yang mungkin yang agak ribet kalau teman-teman simpan token ini di wallet ya, teman-teman wajib untuk melakukan migrasi secara manual, teman-teman. Tutorialnya itu ada di YouTube, ada juga di Google. Bagaimana kita bisa melakukan migrasi untuk token ini. Kita nggak akan bahas di sini. Kita akan bahas secara fundamentalnya aja untuk Merit. Nah, Merit ini sebagai sebuah platform ya yang berhubungan sekali sama yang namanya gaming. Tentu saja platform ini bukan berdiri sendiri. Mereka memang di backup sama community yang mereka sebut sebagai DAO ini. New Era of Gaming, teman-teman. Jadi project ini akan tetap survive selama ada game-game lain di belakangnya. Ya. Jadi tujuan dari project ini tentunya adalah untuk mensupport banyak sekali platform game. Dengan demikian, sebenarnya project ini punya fleksibilitas, teman-teman. Sometimes mungkin dia akan lebih banyak fokus di sebuah game ini, kemudian dia akan ya beralih lagi ke game yang lain, teman-teman. Dengan demikian sih diharapkan dari project game-game ini bisa juga mengalami kenaikan, dan juga Merit Circle juga mendapatkan imbalannya, teman-teman. Itu ya, mereka punya beberapa
apa namanya, perusahaan gitu, seperti Merit Circle Investment, kemudian juga ada Merit Circle Studios. Ini yang berhubungan sama publishing untuk creative project berbasiskan game. Kemudian juga ada Merit Circle Gaming dan juga Merit Circle Infrastruktur. Tentunya untuk membangun infrastruktur yang yang mensupport beberapa project game tadi. Jadi intinya project ini akan berkolaborasi sama banyak sekali permainan, teman-teman, sama developer game ya. Mereka juga ada NFT-nya juga, NFT project. Dan itu sih beberapa yang teman-teman perlu untuk ketahui dari Merit Circle. Itu sisanya karena dia sudah migrasi ke token yang baru ya, yang namanya BIM. Tentunya kita butuh lihat nih market dari BIM ini di mana aja. Dia ada di Binance, kemudian ada di PancakeSwap, Uniswap, Get.io, Bitget. Jadi untuk likuiditas saya rasa nggak ada masalah. Dari rating Certic juga terbilang masih cukup oke. Dia dapat rating 80 dengan kekuatan maksimal itu ada di Community Trust, kemudian Market Stability, Governance Strength, sama Operational Resilience. Sisanya mereka perlu tingkatkan dari Security Code sampai Fundamental Health. Itu beberapa yang teman-teman butuh untuk pantau dari project ini. Active user daripada BIM sendiri itu paling banyak ada di negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Eropa, dan juga Afrika. Dan beberapa bagian negara di Amerika Latin. Di Indonesia nggak terlalu banyak. Ya, di Indonesia, Asia, Australia itu nggak terlalu banyak. Adopsi mereka memang lebih besar di Amerika, Kanada, Amerika Latin, Afrika, sama Eropa, teman-teman. Dari Twitter mereka cukup aktif karena mereka baru aja melakukan migrasi ya, dan ada beberapa kategori untuk mengembangkan project DAO ini. Yang pertama ada investment, tadi kita sudah bahas, gaming, studio, dan juga infrastructure. Jadi buat teman-teman yang pemegang token Merit Circle di exchange, nggak ada yang perlu kalian lakukan sih, karena otomatis dia nanti akan migrasi sendirinya, dilakukan oleh platform exchange kalian sendiri, teman-teman, untuk migrasi tokennya. Jadi itu ya fungsi dari tokennya, yaitu sebagai decentralized autonomous atau DAO, teman-teman. Itu di Twitter yang baru mereka juga bisa dibilang termasuk masih aktif. Beberapa project game sudah diposting juga, teman-teman, tentunya untuk apa namanya, ya sebagai salah satu project yang berbasiskan gaming. Tentunya listing sebuah permainan baru itu menjadi salah satu yang positive news untuk BIM ini. Semoga sih kedepannya bisa kolaborasi sama platform-platform yang besar ya, teman-teman, seperti mungkin apa namanya, Ubisoft kayak, atau sama Garena kayak yang keren, atau sama apa, itu bisa banget menjadi sentimen yang positif untuk BIM. Tapi sekarang sih so far belum, teman-teman. Ini platformnya, kalau teman-teman kunjungi onbim.com, teman-teman bisa cek. Di sini ada beberapa game yang bisa teman-teman langsung mainkan ya. Tampilannya mirip kayak Apple nggak sih? Discovery, Buy and Sell Gaming NFT. Wah, ini platform NFT, teman-teman. Mereka kerjasama sama Spare ya. Spare Beta, di mana di sini teman-teman bisa melakukan transaksi NFT gitu. Ini juga mereka ada kolaborasi sama apa nih, Hub on Beam Ocean, a new game era gaming. Nah, ini semacam permainan-permainan yang mungkin bisa kita coba, teman-teman. Ini bisa di-download ya permainannya langsung, dan bisa teman-teman mainkan di PC berbasiskan dengan Windows. Ya, itu teman-teman project berbasiskan game. Apakah teman-teman tertarik atau tidak? Ya, saya sendiri kurang terlalu tahu sih gimana perkembangan dari gaming sekarang ya, arahnya kemana. Tapi setahu saya ada peluncuran beberapa app yang menarik, seperti contohnya itu ada GTA yang bakalan muncul di tahun 2002, mungkin akhir tahun ini ya, atau 2024 awal. Itu kemungkinan sudah akan rilis, dan tentunya sentimen itu bisa aja berimpact sama game-game berbasiskan gaming. Apalagi kabarnya GTA sudah bisa untuk menggunakan kripto, teman-teman. Siapa tahu ya, meskipun dia tidak berkorelasi langsung sama BIM, siapa tahu game-game GameFi itu rata-rata menguat, teman-teman. Karena biasanya memang kalau GameFi naik, ya yang lain juga ikutan naik. Itu sih yang bisa teman-teman pantau dari Merit Circle ini. Sementara waktu, karena dia masih migrasi, kita bisa melihat kenaikan harga terjadi pada tokennya dalam beberapa waktu ya. Hari ini dia sudah menguat sekitar 5%, teman-teman. Dari awal dia migrasi, langsung harganya ngepump signifikan.
Ini kita pakai chart Bybit. Mungkin kita bisa pakai chart yang lain. BIM, kita pakai yang Binance kali ya. Nah, di chart Binance dia lebih kelihatan clear, teman-teman. Pergerakannya langsung ngepump ketika dia selesai migrasi di MC, dan so far harganya sekarang ada di kisaran 0,0095 dolar. Teman-teman nggak perlu khawatir ya, buat teman-teman yang mungkin panik, kok harganya berubah dari 1 dolar turun menjadi 0,009. Nah, itu karena ada migrasi tadi 1:100, teman-teman. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. So far jumlah token yang kalian punya mungkin akan lebih banyak, hanya saja harga dari per tokennya itu semakin turun. Dari volume perdagangan, BIMX ini cenderung mengalami kenaikan, tapi nggak terlalu signifikan. Saya rasa sih market masih wait and see, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang punya tokennya, ya udah di hold aja, nggak ada masalah. Ini project masih tetap jalan, dan sentimen-sentimen kedepannya saya rasa juga masih akan tetap memberikan impact terhadap market. Jadi untuk sekarang analisa teknikalnya kemungkinan ya belum terlalu bisa efektif, karena kan chartnya juga masih cenderung baru, teman-teman. Paling yang bisa teman-teman perhatikan adalah level support, itu ada di kisaran 0,009. Ini ada support minor, teman-teman, tidak terlalu kuat ya. Untuk level support kuatnya ini belum terbentuk sebenarnya. Kita masih melihat beberapa support minor aja, seperti di 0,009, 0,007, kemudian ada di 0,0067. Itu beberapa area support yang bisa teman-teman perhatikan. Dari smart money sudah mengalami penguatan. Ya, itu sih teman-teman paling yang bisa kita sampaikan untuk BIMX ya. Semoga bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada kewenangan buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas di Telegram buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.